Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda, karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Abi Amir dalam program Jumpa Ustadz. Kali ini Abi Amir bersama dua ustadz yang sangat Abi cintai, yaitu Syekh Al-Misri dan Ustadz Faris Beki. Masya Allah, Ustadz Faris Beki pernah di Turkiya, pernah ke Mesir, Masya Allah. Dan hari-hari ini kita benar-benar dalam suasana kegembiraan, karena kemarin hari Jumat, hari sholat Jumat pertama dilaksanakan di Masjid Hagia Sophia. Hagia Sophia atau Hagia Sophia itu sama-sama terkenalnya. Tapi yang jelas bahwa kita semua umat Islam bergembira atas hari ini. Dan ini hari kemenangan Islam. Ini kita minta pertama kali dari Ustadz Faris, gimana ceritanya Ustadz? Apakah memang ini simbol kemenangan Islam atau gimana Pak? Masya Allah. Jadi setiap penaklukan itu harus ada simbol fisik yang diambil. Jadi kaidah ini saya pikir di semua kebudayaan, di semua kekuasaan ada. Winner takes all. Pemenang itu mengambil semua. Di Turki itu ada istilah kılıç hakkı atau hak pedang. Hak pedang itu kalau terjadi pertempuran maka kita boleh mengambil semua. Tapi kalau terjadi perdamaian sebelum terjadi peperangan nggak boleh diambil saja. Nah, ini budaya ini terus ada di Turki, bahkan setelah menjadi republik pun beberapa masjid di Turki itu para imam tetap menggunakan pedang. Ketika itu kılıç hakkı. Kita kalau lihat kemarin siaran langsung itu khatibnya bawa pedang itu. Naik ke atas itu. Nah, itu menunjukkan bahwa memang kita berhak untuk itu. Jadi ada pesan diplomatik yang sangat kuat dari Erdogan bahwa ini memang punya kita gitu. Ini urusan domestik kita dan kalian tidak boleh ikut campur gitu. Satu hal yang sering absen dari pengetahuan kita di luar Turki, di Turki ini gereja-gereja, sinagog selain Hagia Sophia itu tidak diusik sama sekali. Kenapa Hagia Sophia? Pertama, Hagia Sophia ini bukan hanya sebagai ma'bad. Jadi yang tidak boleh diganggu itu kan ma'bad. Dia tidak lagi berfungsi sebagai ma'bad, sebagai tempat ibadah, tapi lebih kepada seremonial dan lambang kekuasaan Romawi Timur di Konstantinopel. Itulah yang direbut oleh Sultan Mehmed, dan harus ada euforia kemenangan itu menjadi simbol fisik bahwa kami telah lakukan itu. Itu ya. Jadi ini benar-benar simbol kemenangan ya? Ya, simbol kemenangan. Gitu. Dan itu kan artinya hak sultan telah dapat itu. Jadi informasi yang beredar bahwa dibeli oleh sultan itu tidak benar ya. Jadi nggak beli, kata orang Turki. Saya tanyakan ini ke orang Turkinya bilang, ngapain kita bertumpah darah, kita capek-capek, kita berkeringat, terus kita harus beli, kita bayar duit lagi untuk mendapatkan itu. Enggak, tapi memang kita berhak karena kılıç hakkı ini tadi, ada hak pedang di situ. Jadi sekalipun Baba marah, ini Vatikan marah, nggak perlu kita. Nggak perlu. Kenapa kita? Izzah kita kan di situ. Kita akan lihat di situ. Ya, kita dengarkan apa kata Syekh Al-Misri. Silahkan Syekh Al-Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang disampaikan Ustaz Faris itu bukan hanya tradisi di Turki, tetapi itu fikih dalam Islam. Fikih adalah bagaimana kita menaklukkan sebuah negeri dengan perdamaian atau dengan peperangan. Ya, dan itu kita tidak membahasnya karena di fikih sudah dijelaskan lebih detail. Yang kedua, dinyatakan kemarin imam naik menggunakan began pedang, dinyatakan wallahu a'lam shawab itu adalah pedangnya Muhammad Al-Fatih. Ya, yang ketiga, kenapa mereka pada marah? Padahal banyak masjid-masjid di luar di negara-negara sana mereka rubah jadi gereja. Ya, yang ketiga, kenapa mereka pada marah? Padahal ini adalah museum dirubah menjadi masjid. Kenapa Anda marah? Karena sebelumnya kan masjid, kemudian dirubah sekitar 80 tahunan. Ya, awalnya gereja, kemudian berubah jadi dari Ataturk menjadi sebuah museum. Kemudian dikembalikan ke fungsi ini adalah masjid. Kenapa Anda marah? Orang dia cuma merubah museum. Halo? Paham nggak ya? Ini dulu awalnya memang gereja, kemudian dirubah menjadi masjid di zaman Muhammad Al-Fatih. Kemudian tidak lama ketika Ataturk datang, dan kita paham semua membatalkan khilafah dan melakukan banyak hal yang sangat mengerikan. Kemudian terakhir mereka dikembalikan, dirubah dari museum. Maka jangan bilang rubah gereja menjadi masjid. Tidak. Ini masjid sebenarnya, tapi dibuat museum. Sekarang kembali ke fungsinya adalah masjid.
dan kita welcome semua yang mau masuk ke dalam masjid ini tidak dihalangi. Bahkan warga Turki mengatakan demikian. Bukan hanya warga Turki, dalam Sahih Bukhari, bab dukhulil musyrik al masjid, bab bolehnya orang musyrik masuk ke dalam masjid selama menjaga adab dan etika, kecuali Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Masya Allah. Ini cara Allah menyempurnakan nikmat-nikmatnya kepada hamba-hambanya yang beriman. Setelah kita melewati masa pandemi, terus kita masih berlangsung, kita dicuci dosa kita oleh Allah SWT, terus kita masuk bulan-bulan mulia, bulan Dzulhijjah, di puncak saat kita sedang meraih pahala besar seperti pahala mati syahid dan ampunan dosa, tiba-tiba Allah sempurnakan nikmat ini dengan dibukanya kembali Masjid Hagia Sophia menjadi tempat sholat, menjadi masjid. Dan di tanggal 3 Dzulhijjah ini salat Jumat pertama. Masya Allah, ini makna ayat inna fatahna laka fatham mubina liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Masya Allah, perhatikan di sini puncak ampunan dosa dan di sini penyempurnaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Terima kasih. Salam kemenangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap bunda dianugerahi kemampuan multitasking yang luar biasa. Manfaatkan untuk membantu umat sekaligus bonus berlimpah untuk menopang keluarga. Salah satunya, insya Allah bersama Global Kurban ACT. Ibadah kurban istimewa ini turut menguatkan ekonomi umat karena membuka kesempatan bagi Anda yang terdampak pandemi seperti terkena PHK, pemotongan gaji, perdagangan terhenti untuk bisa terus berkarya dan menafkahi keluarga. Dapatkan insentif menarik untuk setiap transaksi kurban yang Anda usahakan. Yuk, ajak sebanyak-banyaknya keluarga, sahabat, kerabat, dan muslimin untuk berkurban bersama Global Kurban ACT. Jadilah agen kurban, segera daftarkan diri Anda di globalkurban.com.